Demokrasi, selamat pagi kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa lagi dengan kami Jaringan Demokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara podcast Jadi DIY gitu ya. Ini adalah satu aktivitas di mana kami pegiat demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mencoba untuk melakukan satu aktivitas, satu kegiatan untuk mendekatkan diri pada masyarakat berkaitan dengan proses-proses demokrasi di Yogyakarta. Nah, pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada pagi ini kita akan mengambil satu tema, yaitu tentang yang menurut kami sangat penting terkait dengan apa itu Jaringan Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga masyarakat Jogja menjadi tahu gitu ya, apa dan bagaimana kiprah-kiprah kita, apa dan bagaimana visi-visi kita, apa dan bagaimana Jaringan Demokrasi Daerah Yogyakarta bersama-sama dengan pegiat demokrasi Yogyakarta tentu saja untuk mengembangkan gitu ya, untuk mengkritisi, untuk melihat dan juga memastikan proses demokrasi di Yogyakarta itu betul-betul dilaksanakan dengan asas-asas transparan, kemudian juga akuntabel, dan tentu saja melibatkan seluruh masyarakat. Nah, Jadi DIY, Jaringan Demokrasi Indonesia atau Jadi DIY berharap kehadiran kami tentu mempunyai kontribusi yang besar pada proses demokratisasi di Yogyakarta. Nah, kita langsung saja bersama dengan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Najib. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Rani. Bagaimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini di masa pandemik ini tentu banyak hal yang kemudian aktivitas terpaksa gitu ya kita lakukan di rumah, dan kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting, Pak. Duit nomor sekian, yang penting itu sehat. Nomor satu sekarang. Sehat ya, betul. Kalau banyak duit tapi nggak sehat juga uangnya akan habis untuk berobat ya. Jadi yang penting itu sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan diskusi, akan menyampaikan kepada masyarakat Jogja berkaitan dengan apa itu Jaringan Demokrasi Indonesia untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Nah, tentu masyarakat Jogja pengen tahu gitu seperti apa gitu ya. Kok namanya lucu ya, Jadi DIY kan, jadi gitu. Jadi kan sesuatu bukan kata dasar. Jadi orang akan melihat itu yang kok namanya begitu ya gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan pada kita sebenarnya apa sih yang kemudian dulu membuat kawan-kawan itu berkumpul kemudian mendeklarasikan diri gitu ya. Kalau seingat saya dulu deklarasinya di kafe yang luar biasa di Yogyakarta gitu ya, kafe yang sangat tren gitu. Nah, sebenarnya apa, Pak, motivasi dan kemudian latar belakang kenapa kemudian lahir satu komunitas, satu identitas baru di Yogyakarta gitu ya, yang kemudian juga memberi warna pada proses-proses demokratisasi di Yogyakarta. Terima kasih. Jadi itu kan akronim Jaringan Demokrasi Indonesia. Adanya tidak hanya di Jogja, secara nasional ada, dan lebih dari separuh provinsi di Indonesia juga ada Jaringan Demokrasi Indonesia. Wow. Bahkan di beberapa provinsi besar itu ada jadi yang levelnya kabupaten dan kota. Kita ini memang provinsi yang kaki lima ya, iya. Hanya 5 kabupaten dan kota, itu mungkin cukup dikelola satu provinsi saja. Kaki lima ya istilahnya. Kaki lima, karena hanya cukup dengan 5 kabupaten dan kota. Oke, siap. Sehingga kita saat ini belum terpikirkan untuk membentuk jadi di level kabupaten kota. Oke. Yang penting adalah prinsipnya kita ini kerjanya berjejaring ya. Karena ini kan sebagiannya juga mengerjakan kerja-kerja advokasi ya. Akan lebih efektif kalau kemudian kerjanya kerja berjejaring. Banyak hal itu menjadi concern kita semuanya, menjadi masalah kita semuanya, dan harus kita atasi bersama-sama. Akan beda kalau kemudian kita kerjakan sendiri dengan kemudian kita kerjakan secara berjejaring. Ketika kita berjejaring, maka kita banyak hal bisa belajar dari tempat yang lain. Pasti beda kalau kita sendirian bikin jadi dibanding dengan kalau di tempat lain juga ada jadinya, sehingga best practice kita bisa ambil dari tempat lain yang sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah maju, dan sekaligus juga pada saat yang sama kita juga yang kita lakukan bisa kemudian menjadi masukan bagi daerah-daerah di tempat yang lain. Oke, jadi itu jaringan ya, artinya banyak bagian, banyak elemen gitu ya. Nah, di banyak tempat tadi disampaikan hampir di separuh lebih dari separuh provinsi di Indonesia ada jadi. Nah, sebenarnya jadi itu anggotanya siapa saja, Pak? Kok ada bisa kemudian dibentuk dengan cepat, kemudian ada di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan kota kabupaten pun bisa sudah terbentuk ya. Gitu.
Jadi ini kan organisasi para mantan komisioner Oke. penyelenggara pemilu, khususnya dari KPU dan Bawaslu, level nasional sampai level kabupaten kota. Bahkan dimungkinkan juga level ad hoc ya, meskipun realitasnya memang yang ikut bergabung adalah di level yang permanen, di level kabupaten kota setidaknya, termasuk juga Panwas di level kabupaten kota. Oh, jadi itu anggotanya para mantan KPU Bawaslu yang tentu saja harapannya masih berkomitmen ya terkait dengan proses-proses demokratisasi di Jogja gitu. Di Karena Indonesia, begini Mbak Rani, orang jadi komisioner KPU Bawaslu itu pasti misinya adalah misi untuk pengembangan demokrasi. Itu yang terpenting, dia punya passion untuk ikut memperbaiki yang disebut dengan prosedur demokrasi. Dan setelah tidak menjadi komisioner ya harusnya semangat itu masih ada, passion itu masih ada, sehingga ya harus diwadahi agar kemudian potensi luar biasa mantan komisioner itu masih kemudian bisa disalurkan untuk mendorong kualitas demokrasi. Hari ini kita tidak bisa menggantungkan keberhasilan pemilu, kualitas demokrasi hanya pada KPU dan Bawaslu saja, namun harus didukung oleh kelompok masyarakat sipil. Dan mantan komisioner KPU Bawaslu adalah sedikit dari elemen masyarakat sipil yang punya kemampuan, punya kepedulian untuk mendorong kualitas demokrasi. Sebelum saya bertanya soal tantangan dan hambatan sebagai sebuah jaringan baru gitu ya, di tengah prosesnya pergulatan banyak jaringan yang hari ini kemudian juga banyak problem. Nah, saya mau bertanya, tapi mohon maaf, ini mungkin bisa, karena menurut saya ini salah satu tantangan bagi organisasi ini akan terus. Ketika ada yang bilang bahwa jadi ini adalah barisan sakit hati yang tidak terima KPU dan Bawaslu, itu seperti apa Pak? Sebenarnya tidak. Kan ada anggapan kayak gitu itu, terus orang nggak salah dong melihat ini orang anggotanya ini kan yang nggak keterima kemarin ini. Enggak, itu kan soal perspektif ya. Soal kemudian ya mungkin sebagian dari anggota kita nggak puas dengan capaian untuk tidak diterima lagi, itu kan soal lain ya. Tapi kan begini, harus dilihat dari perspektif yang positif ya. Kita membentuk jejaring ini kan untuk kebaikan, untuk mengawal proses-proses demokrasi. Dan banyak hal kita punya kontribusi yang luar biasa untuk melakukan advokasi, karena bagaimanapun yang sekarang menjadi komisioner adalah kawan-kawan kita. Bahkan dulu adalah bagian dari bawahan kita atau apa namanya, struktur di bawah kita itu kira-kira, sehingga kalau kita memberi masukan, kita memberi advokasi itu cukup efektif untuk mendorong perubahan kebijakan. Jadi itu ya, jadi ini bukan bagian dari ya, mungkin beberapa kawan memang pernah berinteraksi gitu ya, tetapi niat awal didirikan jadi tentu saja untuk satu kontribusi yang baik pada proses demokratisasi, dan tentu harapannya menjadi partner yang baik buat KPU. Alhamdulillah di Jogja ini kita sudah berpartner dengan KPU DIY, dengan Bawaslu DIY untuk mengelola beberapa program. Karena kan begini, tidak seluruh kegiatan itu bisa dikelola secara mandiri ya oleh KPU maupun Bawaslu. Dan memang harus berbagi peran. Nggak mungkin kemudian aktivitas terkait dengan sosialisasi itu dimonopoli oleh hanya KPU Bawaslu. Meskipun dia punya anggarannya, tapi kemudian melaksanakannya tidak mudah gitu kira-kira. Sehingga harus bermitra dengan kelompok masyarakat sipil. Dan mitra strategis antara adalah Jadi. Kenapa? Karena mereka adalah punya kapasitas, mereka juga punya jejaring dengan masyarakat. Para mantan itu kan di samping punya kapasitas, juga punya jejaring. Jejaring tidak hanya ke masyarakat sipil ya, kelompok-kelompok masyarakat sipil, karena memang ya dulu ketika menjadi komisioner kan juga punya relasi yang cukup luas dengan kelompok masyarakat sipil, namun juga punya jejaring dengan elemen-elemen di pemerintah. Sehingga dengan begitu maka memungkinkan dengan mudah kita bekerja sama untuk membantu sosialisasi misalnya. Nah, tadi itu adalah aktivitas di Jadi. Nah, tadi kan disampaikan bahwa jaringan demokrasi ini ada di hampir separuh provinsi Indonesia, bahkan kota kabupaten. Berarti struktur organisasinya seperti apa itu Pak, jaringan demokrasi? Iya, masing-masing mandiri ya. Bukan kemudian artinya kita support dari pusat ya, tidak. Tapi secara isu itu kita kerja bersama-sama. Beberapa hal yang itu kemudian memang perlu kemudian dikepung bersama-sama, diadvokasi bersama-sama, ya kita bergerak bersama. Karena bagaimanapun kan demokrasi ini harus kemudian menjadi concern kita semuanya. Kalau ada satu masalah di satu provinsi,
harus juga menjadi concern dari jaringan di provinsi yang lain itu kira-kira ya. Oke, jadi strukturnya tidak struktur pusat sama daerah, tetapi Ya. jaringan ya, Masing-masing jaringan mandiri, dalam ya. rangka untuk advokasi isu bersama misalnya. Ya, Oke. meskipun juga yang beberapa hal kita disupport juga oleh yang pusat ya. Oke. Kawan-kawan di pusat itu kemudian mendorong, memfasilitasi beberapa aktivitas yang ada di daerah. Nah, ini jadi sudah berapa tahun, Pak? Jadi sudah hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Ya. Nah, dalam proses 3 tahun itu tadi kita di awal-awal tadi pembentukannya adalah barisan mantan gitu, sehingga ada anggapan barisan sakit hati gitu. Tentu banyak hal kendala dalam proses mempertahankan, karena tadi kan ini masing-masing orang yang bisa dikatakan sudah punya layar masing-masing nih, sudah punya gerbong masing-masing, sehingga disatukan kembali dalam satu kelembagaan jaringan demokrasi. Tentu banyak hambatan gitu ya. Yep. Banyak hambatan, banyak tantangan. Tentu ya ada hambatan lah ya. Yang pertama terkait dengan soal kesibukan kawan-kawan. Meskipun tidak lagi jadi komisioner Bawaslu, kan berarti mereka itu para pengangguran ya. Semuanya punya pekerjaan lama yang ditekuni, ada juga pekerjaan baru. Itu yang pertama. Sehingga itu kan bukan menjadi pekerjaan utama kan, aktif jadi itu, Ya. pekerjaan sambilan. Yang kedua terkait dengan soal concern isu. Nah, karena sudah tidak jadi komisioner KPU Bawaslu, ya tentu saja sudah mulai agak yang bergeser kan isunya. Ada yang jadi pengusaha misalnya, tentu ya fokus dengan usahanya. Ada yang jadi wartawan, ya fokus sebagai wartawan misalnya. Ada yang jadi komisioner KI misalnya ya. Meskipun ada singgungnya dengan demokrasi, tapi itu kan nggak fokus pada isu pemilu dan demokrasi. Jadi menjadi istri kedua gitu ya. Jadi fokus kedua untuk bicara tentang demokrasi. Nah, ini satu hal yang menarik. Sehingga terus Bapak untuk memastikan teman-teman juga harus, hai ini jadi harus kita pikir bareng loh. Iya, itu yang pekerjaan yang tidak mudah. Opiak istilahnya itu ya. Mungkin saya yang sedikit yang masih istiqomah ini isu demokrasi ya. Karena ya saya kebetulan jadi tim pemeriksa daerah untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ngajar juga S2 tata kelola pemilu di UGM. Juga melatih untuk apa namanya kepemiluan ya di jajaran KPU. Oke. Jadi masih menjaga isu ya. Jadi isu itu masih terjaga gitu ya, masih konsen pada isu itu, sehingga harapan Bapak kan ketika saya masih konsen loh, ayo konsen juga. Ya sebagian yang lain pasti masih kan, masaan itu ke S3 ilmu politik ya pasti ya harus konsen di isu-isu pemilu dan demokrasi kan, itu bagian yang dipelajari di kampus kan. Nah, tadi hambatannya, kemudian sebenarnya sampai hari ini 3 tahun jaringan demokrasi daerah Jakarta tentu juga sudah menghasilkan satu karya gitu ya, satu aktivitas yang kemudian harapannya juga berkontribusi tentu saja pada proses demokrasi di Jogja. Nah, di pemilu kada 2020 ini jadi punya kontribusi apa untuk memastikan di 3 wilayah di Sleman, Gunung Kidul dan Bantul yang akan melaksanakan pemilu kada ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh kawan-kawan jadi untuk bisa tadi berkontribusi penuh pada proses demokratisasi di Jogja gitu, tentu saja di 3 wilayah ini gitu. Oke, kita menyasar 2 hal sekaligus ya, penyelenggara maupun pemilih ya. Untuk penyelenggara pasti yang menjadi concern kita adalah advokasi ya, terkait dengan kebijakan agar kemudian apa namanya pilkadanya bisa berjalan lebih baik. Di samping juga banyak hal kita juga memberikan input ya untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan pilkada itu sendiri. Kepada masyarakat pasti kita punya concern untuk sosialisasi ya, mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat agar kemudian mereka punya kontribusi dalam konteks untuk keberhasilan pilkada. Ya, pilkada pemilu itu kan membutuhkan yang disebut dengan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut mengambil peran. Tanpa itu maka masyarakat tidak bisa punya kontribusi yang nyata, karena semuanya ada ilmunya, beda orang ambil peran dengan punya ilmu dengan tidak. Karena itu kita banyak hal memberikan kontribusi dari sisi untuk sosialisasi, sisi untuk penyadaran dan juga peningkatan pemahaman bagi pemilih. Oke. Nah, harapan Bapak sebagai jaringan demokrasi di DIY gitu terhadap proses pemilu kada di 3 wilayah tadi apa? Dalam situasi pandemik hari ini, dalam situasi new era, new normal gitu ya. Apa namanya? Agar kemudian, karena kan kemarin banyak pihak yang kemudian meminta sebenarnya pemilu kada ini ditunda ya, karena memang dengan alasannya juga nggak salah gitu, banyak alasannya gitu.
Dan kita juga berharap agar kemudian pilkada di 3 wilayah di banyak wilayah itu tidak menjadi satu klaster baru gitu ya dalam rangka untuk penularan COVID-19. Nah, jaringan demokrasi punya harapan apa terhadap proses-proses itu yang dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu? Iya, pasti ketaatan pada aturan main ya. Pilkada itu berlangsung di era pandemi COVID ini kan dengan syarat. Syaratnya harus dengan memperhatikan protokol kesehatan kan. Itu yang kita akan coba untuk kawal dan dorong ya. Agar kemudian pilkada tidak menjadi klaster baru terkait penyebaran COVID itu sendiri ya. Tidak mudah memang karena apa? Karena pasti yang namanya pemungutan penghitungan suara itu memungkinkan orang untuk berkerumun kan. Karena dibatasi oleh waktu dan kita nggak bisa menjadwal datangnya harus jam 7 jam 8 kan nggak bisa begitu kan. Pasti dalam rentang waktu yang memungkinkan memang orang untuk kemudian terkonsentrasi datangnya pada kesempatan yang sama. Padahal juga di sisi lain kita juga mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi, memantau terkait dengan proses-proses itu. Dan proses itu pasti tidak mungkin kalau orang tidak ada dalam lokasi kan. Nggak mungkin orang itu mengawal, memantau kalau nggak datang di lokasi. Syaratnya kan harus datang. Ketika datang dan jumlahnya banyak, konsekuensinya adalah orang pasti berkerumun. Hanya ketentuan terkait dengan protokol COVID itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, tadi sebagai satu jaringan gitu ya, yang kemudian juga fungsinya kan untuk memantau dalam tanda petik gitu ya, melihat gitu kinerja teman-teman agar kemudian proses pilkada dan pemilu itu juga berjalan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, menurut jaringan demokrasi di DIY ini, apakah yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di 3 wilayah dari Sleman, Gunung Kidul, Bantul sampai hari ini gitu, prosesnya seperti apa? Apakah betul-betul sudah memenuhi harapan masyarakat terkait dengan pilkada yang transparan, pilkada yang kemudian memang melibatkan seluruh lapisan masyarakat? Iya, kalau dilihat dari sisi penyelenggaranya relatif sudah sesuai dengan prosedur ya. Hanya masalahnya begini, pilkada itu tidak bisa kemudian mengabaikan keterlibatan pesertanya dan mengabaikan keterlibatan masyarakat selaku pemilihnya. Jadi kan ada 3 elemen pemilu kan, penyelenggara, kemudian pesertanya dan juga pemilihnya. 2 yang lain ini yang sulit untuk dikontrol terkait dengan soal keterlibatan peserta dan juga pemilih. Jumlahnya sangat banyak dan tidak mudah untuk mengkondisikan. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan terkait beberapa pelanggaran protokol COVID misalnya, itu pelakunya adalah para peserta dan juga masyarakat pendukung, bukan dari kalangan penyelenggara. 2 pertanyaan terakhir. Nah, menurut Bapak atau menurut jaringan demokrasi DIY gitu ya, seperti apa gambaran partisipasi di 3 wilayah? Iya, banyak orang memang memprediksi akan ada penurunan luar biasa terkait dengan soal partisipasi ya. Tren di mana-mana pilkada lebih rendah partisipasi dibanding dengan pemilihan umum. Namun kok saya melihat masyarakat kita ini kan sudah merasa sudah tidak ada COVID kan, sudah merasa normal itu ya. Sehingga kok saya yakin partisipasi masih tinggi. Jadi orang ini merasa sudah seperti nggak ada COVID. Jadi kemana-mana sudah bebas, jalan-jalan sudah ramai gitu kira-kira. Sepanjang kemudian pilkada itu bisa menawarkan calon-calon yang kemudian di mata pemilih adalah mereka bisa dipercaya, ibarat dagangannya itu menarik, pasti akan mendorong orang untuk datang. Nah, menurut teman-teman jaringan demokrasi, apakah calon dari ketiga wilayah itu betul-betul mencerminkan suatu kebutuhan masyarakat? Ya pasti tidak sepenuhnya ya. Problem kita hari ini terkait pemilu adalah soal problem kandidasi. Karena apa? Karena ketika partai politik mengusung pasangan calon, itu kan tidak pernah taren dengan pemilihnya, tidak pernah taren dengan masyarakatnya. Nah itu Pak yang luar biasa itu di situ. sehingga problemnya kemudian adalah memungkinkan calon yang diusung itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hanya masalahnya memang ya masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak ideal ya. Tapi memang sisi lain mereka toh diminta untuk tetap memilih seperti apapun komposisi calonnya. Jadi inilah situasi masyarakat ya, tidak pernah terlibat dalam proses kandidasi, kemudian disodorkan satu calon yang saya nggak pernah tahu kemarin lu ngapain gitu, kamu ngapain kemarin dengan saya lah, tapi saya harus memilih. Ya itulah problem demokrasi hari ini ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak ideal dalam tahapan-tahapan pemilu.
memang dulu banyak orang mengkritik terkait dengan soal proses itu, tapi memang undang-undang pemilu kita masih menyerahkan soal mekanisme itu kepada internal partai politik. Tentang siapa yang diusung itu menjadi monopoli, menjadi otoritas penuh dari partai politik, dan bahkan menjadi otoritas kelompok kecil elit ya, tidak seluruh pengurus partai politik. Terakhir, harapan Bapak selaku jaringan demokrasi di DIY kepada partai politik, ya, kepada penyelenggara pemilu dan kepada masyarakat gitu, terhadap proses-proses demokratisasi khususnya di 3 wilayah ini seperti apa? Monggo. Iya, kepada penyelenggara ya, kawan-kawan di KPU dan juga Bawaslu ya, saya berharap mereka bekerja secara profesional, independen, agar kemudian bisa menghasilkan pemilu yang berintegritas. Kepada partai politik, khususnya adalah pasangan calon, ya harus bersaing secara fair, nggak ada black campaign, nggak ada manipulatif, agar kemudian kita bisa mendorong adanya pemilu yang bermartabat. Pada pemilih kita berharap mereka menjadi pemilih yang kritis. Anda harus memilih pasangan calon yang memang benar-benar terbaik dalam perspektif Anda, karena itu akan mempengaruhi terkait kinerja pemerintahan 5 tahun ke depan di daerah Anda. Terima kasih Pak Najib selaku Ketua Jaringan Demokrasi Daerah Jakarta. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul sampai kepada masyarakat, dan tentu saja di 3 wilayah khususnya gitu, masyarakatnya mampu menggunakan hak pilih dengan benar sehingga partisipasinya tinggi gitu ya. Kemudian peserta pemilu juga mentaati protokol kesehatan karena ini adalah penting gitu. Beberapa kasus menunjukkan justru teman-teman yang kemudian melanggar gitu ya. Dan penyelenggara pemilu juga yang Bawaslu menegakkan aturan dengan seadil-adilnya tanpa melihat siapa calonnya, tapi betul-betul aturan yang dipegang, dan teman-teman KPU juga selalu melaksanakan aturan gitu ya, kemudian juga melakukan proses sesuai dengan tahapan yang betul. Begitu Pak Najib, terima kasih atas wawancara yang luar biasa, dan juga selamat siang semuanya. Kita berjumpa pada episode podcast Jaringan Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam demokrasi. Salam demokrasi.